Selamat pagi siswa-siswi kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita berjumpa kembali pada mata pelajaran PKN untuk pertemuan yang ke-7. Nah, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kita pada minggu lalu yaitu arti dan makna Sumpah Pemuda. Dan untuk materi hari ini memaknai semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu menjelaskan makna semangat kejuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, untuk kegiatan literasi hari ini silahkan dibaca buku paket PKN-nya yang terdapat pada halaman 105 sampai 112. Ibu akan kasih waktu selama 5 sampai 10 menit. Nah, kita udah mengetahui bagaimana peran para pemuda khususnya yang menjadi anggota Panitia Kongres Pemuda pada tahun 1928. Nah, para pemuda tersebut merupakan anggota dari setiap panitia atau setiap organisasi. Misalnya seperti Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Bon, Amir Syarifuddin dari Jong Bataksbon, dan lain sebagainya. Pemuda adalah orang muda laki-laki. Jika dikaitkan dengan Sumpah Pemuda, tentu menyangkut dengan pemuda dan pemudi. Pemuda menunjukkan bahwa mempunyai tanggung jawab dibanding dengan anak-anak karena mengenai umurnya yang lebih dewasa serta masuk ke dalam fase dewasa. Dalam sejarah perjuangan bangsa, para pemuda telah mampu memanfaatkan fase gejolak kepemudaan yang diarahkan menjadi daya dorong dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Sejarah mencatat organisasi pergerakan yang pertama, Budi Utomo, yang didirikan oleh mahasiswa Stovia di Batavia. Mahasiswa tentunya dalam bentuk organisasi pemuda bergelora, berjuang yang diwujudkan dalam berbagai bentuk organisasi pemuda. Kemudian muncullah berbagai organisasi lainnya seperti Perhimpunan Pelajar di Negeri Belanda dan Klub Belajar yang dipimpin oleh Soekarno di Bandung. Kemudian dibentuklah Partai Nasional Indonesia yang didirikan pada tahun 1927 yang digawangi oleh tokoh-tokoh besar seperti Insinyur Soekarno, Dr. Cipto Mangunkusumo, Insinyur Answari Sartono, Budiarto, dan Dr. Samsi. PNI tumbuh dan berkembang menjadi salah satu partai politik berpengaruh pada saat itu. Apabila kita bandingkan pada tahun berdirinya PNI dan tahun kelahiran Soekarno pada tahun 1901, Soekarno pada masa itu lebih kurang berusia 26 tahun. Usia 26 tahun merupakan usia yang masih muda dan memiliki semangat muda, yaitu semangat untuk mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. PNI sebagai partai nasionalis termasuk mampu berkembang dengan sangat pesat karena semua golongan dirangkul untuk bersatu. PNI semakin menunjukkan pengaruhnya melawan penjajah dengan menggalang kesatuan aksi melawan penjajah. Badan tersebut diberilah nama PPPKI
atau Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia. Selanjutnya mulai melakukan kongres dan mencetuskan cita-cita sosialisme dan semangat non-koperasi. Dan berita ini pun mulai memicu reaksi dari pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Belanda menangkap para pemimpin PNI, yaitu Insinyur Soekarno, Gatot Mangkubraja, Maskun, dan Surya Dinata. Kemudian keempat tokoh tersebut disidangkan di Pengadilan Bandung. Dalam persidangan tersebut, Soekarno mengajukan pembelaan dengan menyampaikan pidato yang berjudul Indonesia Menggugat. Kemudian hakim yang pada saat itu adalah Mr. Sigembeck van Hoekelen. Pembela para tokoh Indonesia adalah Sartono. Namun karena lemahnya posisi bangsa Indonesia pada saat itu, keempat tokoh itu dinyatakan bersalah dan Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman pidana kepada Insinyur Soekarno dengan 4 tahun penjara dan 2 tahun maskun. Kemudian dinginnya penjara, kejamnya sipir penjara tidak mengubah asa para pemuda Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan. Bahkan, gerakan perjuangan para pemuda semakin gencar dilakukan di seluruh Indonesia. Sejarah mencatat beberapa perjuangan nasional yang berjuang dan meninggal di usia muda. Nah, kita akan membahas beberapa pahlawan nasional yang menunjukkan semangat kepemudaannya dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Wage Rudolf Supratman merupakan sosok yang penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda, di mana dia telah menciptakan lagu Indonesia Raya dan pertama kali diperdengarkan pada saat Kongres Pemuda kedua melalui gesekan biolanya. Lagu yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman, Indonesia Raya, menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Yang kedua ada Chairil Anwar yang merupakan penyair angkatan 45 yang terkenal dengan puisinya yang berjudul Aku. Dia merupakan pemuda yang sangat terkenal di dunia sastra. Namanya mulai dikenal karena tulisannya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1928. Ia terkenal karena bisa menguasai 3 bahasa, yaitu Inggris, Belanda, dan Jerman, walaupun latar belakang pendidikannya yang terbatas. Kemudian sebagai seorang penyair, kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia mengilhami pembuatan puisinya. Pemuda yang ketiga yaitu Walter Monginsidi, merupakan pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, di mana beliau lahir di Manado. Banyak perlawanan terhadap penjajah yang dipimpin oleh Walter muda ini, karena melihat penjajahan di bumi pertiwi yang tiada berkesudahan dan semakin menjadi-jadi. Kemudian pada tanggal 28 Februari 1947, ia ditangkap oleh bala tentara Belanda di Sekolah SMP Nasional Makassar. Walter Monginsidi kemudian dipenjara, kakinya dirantai dan dikurung di balik teralis besi. Sebagai pemuda yang pantang menyerah dan memiliki semangat juang yang tinggi, ia tak lantas putus asa dan menyerah begitu saja. Sehingga tanggal 17 Oktober tahun 1948 bersama dengan Abdullah Hadade, Walter berhasil melarikan diri dari penjara melalui cerobong asap dapur. Namun, Walter hanya bisa menghirup udara kebebasannya selama 10 hari. Nah, sekarang adalah mengenai nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. 1. Cinta bangsa dan tanah air. Sumpah Pemuda berisi ikrar satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Inilah wujud dari rasa cinta tanah air kita yang dinyatakan para pemuda. Cinta tanah air berarti setia dan bangga terhadap bangsa Indonesia. 2. Persatuan. Ikrar ini menunjukkan
persatuan para pemuda dari berlatar belakang daerah, suku, agama, dan golongan yang berbeda-beda. Perbedaan tidak jadi halangan bagi para pemuda untuk bersatu dalam satu wadah, yakni satu bangsa Indonesia. 3. Sikap rela berkorban, yang berarti kesediaan dengan ikhlas. Adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah semangat kejuangan para pemuda dalam bingkai Sumpah Pemuda. Adapun para pemuda yang menjadi contoh teladan yang menunjukkan kejuangan para pemuda dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama adalah Wage Rudolf Supratman. Beliau memiliki peranan dalam membuat lagu Indonesia Raya yang diperdengarkan pertama kali pada Kongres Pemuda kedua 1928. Kedua, Chairil Anwar merupakan penyair yang membuat tulisan berdasarkan kondisi sosial dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Ketiga, Walter Mongonsidi merupakan pahlawan nasional yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia karena melihat penjajahan di muka bumi yang semakin menjadi-jadi, sehingga timbullah perlawanan untuk melawan penjajah. Dan adapun nilai-nilai dari Sumpah Pemuda yang harus kita terapkan dalam kehidupan, yaitu untuk memberikan segala sesuatu yang dimilikinya sekalipun menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri. 4. Mengutamakan kepentingan bangsa. Sumpah Pemuda dan perjuangan pemuda merebut kemerdekaan menunjukkan bahwa para pemuda tak mementingkan daerah atau golongannya masing-masing. Pemuda hanya memikirkan bagaimana bangsa Indonesia bersatu padu mengusir penjajah dan mencapai kemerdekaan. Cinta bangsa dan tanah air, persatuan, sikap rela berkorban, dan mengutamakan kepentingan bangsa. Untuk materi kita selanjutnya yaitu nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang yang terdapat pada halaman 112. Tugas pertemuan ke-7 hari ini, yang pertama, jelaskan bagaimana semangat kejuangan pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Yang kedua, jelaskan nilai-nilai luhur apa yang boleh kita terapkan sebagai wujud dari Sumpah Pemuda. Baik, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk tetap mengerjakan tugas-tugasnya dan mematuhi segala protokol kesehatan yang ada. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya dan selamat siang.